Ini Pak Yonatan, selamat malam. Bisa dengar Pak? Selamat malam, suara saya kedengar? Ya, terdengar Pak. Ya. Silakan, langsung Pak dengan pertanyaannya. Bapak Saifuddin Ibrahim, kalau kita melihat di dalam Injil Matius 21 ayat ke-42, ini jelas nubuatan Nabi Muhammad SAW. Ya, gambar saya jadi kecil ini. Ya, ini adalah nubuatan Nabi Muhammad SAW. Tadi Bapak menjabarkan, tolong gambarnya jangan diperkecil ya, supaya wajah Bapak Saifuddin Ibrahim terlihat oleh saya. Ya, tolong host diperhatikan. Ya, di dalam Matius 21 ayat ke-42 tentang batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu suatu keajaiban di perbuatan Tuhan yang menjadi suatu keajaiban di mata kita. Ini adalah representasi dari Nabi Ismail, karena Ismail itu adalah turunan Buddha yang tidak diakui, begitu kan? Dan keturunannya Ismail, Ahmad, Muhammad telah menjadi batu penjuru. Dan tadi Bapak menjelaskan bahwa uswatun hasanah itu tidak ada korelasinya, Bapak. Oke, Pak Saifuddin Ibrahim. Nah, kalau kita melihat Pak Saifuddin Ibrahim, ya, di dalam Matius 21 ayat ke-42 tentang batu penjuru, batu di dalam bahasa Ibrani adalah eben. Ya, itu batu. Kalau batu penjuru, beda loh ya, eben batu. Kalau batu penjuru itu adalah labinah, finah. Kalau dalam bahasa Ibrani, pinah. Kalau di dalam di dalam sebuah hadis, bahasa Arab, itu labinah, begitu. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Bapak, di situ dinyatakan ya, ketika Nabi Muhammad SAW memperumpamakan dirinya. Aku dengan nabi-nabi sebelumku itu seperti seseorang yang membangun rumah yang sangat elok, rumah yang sangat indah. Kemudian orang mengitari rumah tersebut seraya mengatakan, alangkah indah sekali rumah ini, alangkah indah sekali rumah ini, akan tetapi ada lubang yang kosong. Andaikan lubang yang kosong itu diisi oleh batu penjuru, maka sungguh sangat luar biasa sekali. Kata Rasulullah SAW, wa anna labinah wa anna hotamun nabiyyin. Aku itulah batu penjuru dan akulah penutup para nabi. Nah, kalau kita Pak Saifuddin Ibrahim mengeksplorasi lebih jauh tentang Alkitab, di dalam original teks bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani, maka Masya Allah Nabi Muhammad SAW real saya dapati. Oleh karenanya saya semenjak kecil, semenjak otak saya itu tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang lain, saya menemukan kebenaran Islam itu justru dari Alkitab. Ya, saya kecil itu mendekat hidup dan penghidupan saya dengan Alkitab. Jadi batu penjuru itu Nabi Muhammad gitu. Tadi sebagaimana yang saya paparkan. Nah, sekarang untuk sebentar Bapak, untuk mengidentifikasi lebih detail lagi, kita harus membaca Injil Matius 21 ayat ke-43. Jadi ayat ke-42 dan 43 itu saling keterkaitan, tidak bisa dipisahkan. Seperti Bapak Saifuddin Ibrahim dengan saya. Begitu Bapak ya. Nah, di dalam Bapak, di dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani ya, jadi bahasa asli dari perjanjian baru itu, saudara-saudari semuanya, adalah bahasa Yunani. Meskipun Isa alaihissalam hidup bukan di Yunani, akan tetapi bahasa asli dari perjanjian baru, bahasa Yunani, Greek. Ya, di dalam Matius 21 ayat ke-43 tentang, oleh sebab itu kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, jadi Bapak, untuk memahami nubuatan ini, coba Bapak lihat dari pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat 41. Jadi Yesus itu adalah Nabi Allah, utusan Allah kepada Nabi Israel, ke Bani Israel maksud saya, yang diberikan sebuah kelebihan, yaitu ketika mengajar dengan penuh perumpamaan. Bisa dilihat di situ Bapak perumpamaannya. Saking jengkelnya Isa alaihissalam kepada orang-orang Yahudi Israel yang sangat bebal, maka Yesus mengucapkan nubuatan ini, ya,
kerajaan Allah akan apa? Batu yang dibuang akan menjadi batu penjuru. Karena di dalam perumpamaan itu anak Tuhan, anak Allah katanya itu anak pemilik kebun yaitu Yesus itu dibunuh begitu ya. Dan karena dibunuh itu estafet kerajaan Allah atau risalah Islam akan dicabut daripadamu, akan diberikan kepada suatu bangsa lain. Saudara Ishak itu kan Ismail. Ismail adalah anak yang pertama, Ishak anak yang kedua. Nah, di dalam bahasa Yunani, Beselia to, ya, kai dot hesetai, ya, esni. Nah, Bapak, begitu ya. Nah, Bapak paham nggak apa yang saya katakan tadi, bahasa Yunaninya? Beselia, tahu nggak artinya apa? To, teo kai dot hesetai etni. Begitu kan, Bapak? Paham nggak ini? Soalnya ini sangat penting sekali, Bapak, bahasa Yunani. Ya, Beselia. Beselia teokai dot hesetai etni. Nah, Bapak paham nggak etni itu apa? Ini sangat penting, Bapak. Apa itu? Bang. Apa? Ya, makanya saya tanya Bapak. Bapak kan gembala sidang. Iya, terusin saya aja. kan, anggap saya ini orang yang nggak tahu sama sekali gitu loh. Karena kalau Bapak saya kan sedang punya berhadapan Bapak dengan Ustadz Nandar gitu. Yonatan Nandar, Bapak nama saya jangan dipanggil Nandarnya doang dong. Yonatan Ya. Nandar. Ya udahlah, Nandar aja lah. Ya, Bapak di Yang Jakarta terkenal ya. kan di YouTube itu Nandar S3 dari Vatikan kan? Bukan di Vatikan. Fitnah Kan Bapak tuh kan. banyak ngaku-ngaku gitu. Alam itu banyak ngaku-ngaku. Bapak saya itu tidak sekolah di Vatikan. Oke, kembali ya Bapak. Tentang batu penjuru itu hanya ada di dalam istilah Alkitab. Al-Quran dan Al-Hadis tidak memakai kata batu penjuru untuk teladan, untuk contoh, untuk idol, untuk idola kita. Bukan itu. Tetapi batu penjuru hanya dipakai oleh Alkitab dan di dalam bahasa Ibrani. Gitu. Nah, Hajarul Zawiyah. Nah, yaitu batu penjuru. Nah, batu penjuru itu tidak diarahkan kemana-mana. Efesus 2 ayat 20. Halo, tolong moderator tampilkan Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Ya, Efesus 2 ayat 20. Sudah? Ya. Bunitum ala asasir rusuli wal anbiya wa hajalu zawiyah wal masihu yasu'u nafsu. Gitu. Arabnya lebih jelas daripada bahasa yang kamu pakai. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi-nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam bahasa Arabnya, huwal masihu yasu'u nafsu. Yesus Kristus dirinya itulah batu penjuru. Jadi jangan dibawa ke tempat lain. Di Efesus 2 ayat 20, batu penjuru itu Yesus, bukan yang lain. Saudara Nandar, Saudara Yonatan Nandar. Biar puas saya sebut nama Anda. Ya, terima kasih Bapak. Jadi nanti dulu, jangan dipotong dulu. Kamu suka ngomong omongan orang. Enggak, orang lebih tua. Siapa Bapak? Saya sudah dengar debat kamu suka motong orang. Dan kamu sudah potong-potong YouTube saya. Bagus kamu, otakmu pulas gitu. Culas sekali. Mengikuti keinginan daging. Galatia 5 ayat 19, Bapak mengikuti keinginan daging. Kemudian Kisah Rasul 4 ayat 11. Bahwa Yesus itulah batu penjuru. Ya. Yesus itulah batu penjuru. Kisah Rasul 4 ayat 11. 4 ayat 11 demikian. Hadza huwa al-hadarul ladzi rafadatumu ayyuhal bannaun fasara ru'saz zawiyah. Fasara ru'saz zawiyah. Ru'saz zawiyah saya pakai Alkitab berbahasa Arab.
di mana Alkitab berbahasa Arab itu pertama kali yang menerjemahkan dalam bahasa Arab adalah Waraqah bin Naufal, yaitu pamannya Khadijah. Itu sebabnya saya pakai bahasa Arab, karena lebih bagus bahasanya. Saya senang dengan bahasa Arab karena bahasa yang luar biasa adalah bahasa Arab. Saya tidak memakai bahasa-bahasa itu, gitu. Nah, demikian. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, dengar itu baik-baik, Nandar, gitu. Ayat 12-nya, la hulosa illa biyasu. Tidak ada keselamatan tanpa Yesus. Jadi keselamatan hanya dalam Yesus. Dan tidak dalam terjemahan Indonesia kurang bagus. Dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun lainnya. Karena tidak ada nama lain di bawah langit diberikan di antara manusia yang oleh nama itu kita dapat diselamatkan. Ini terjemahan yang tidak bagus, tapi bahasa Arab adalah bahasa yang luar biasa. La hulosa illa biyasu. Fama min asmin akhor tahtas sama. Wahaballahu linnasi nukaddiru bihi nahluso. Ini bahasa yang luar biasa, Nandar. Jadi jangan saya dipaksa untuk mengikuti bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani. Nah, bahasa Arab adalah bahasa terbaik di muka bumi untuk menjelaskan isi hati. Maka terjemahan Alkitab di dalam bahasa Arab itu lebih saya sukai daripada bahasa Indonesia sendiri. Jadi kalau saya kesulitan untuk mengerti bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, saya lari kepada Alkitab bahasa Arab. Saya lari ke sini untuk mengungkapkan makna terdalam dari Alkitab. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa batu penjuru itu adalah Nabi Muhammad, kamu telah salah melangkah. Kamu masuk Islam, itu kamu terkutuk oleh Al-Quran sendiri. Al-Ma'idah 47, wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fi. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen yang masuk Islam terkutuk oleh Al-Quran sendiri. Itu kamu akan tahu bagaimana kutukan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang Kristen yang masuk Islam. Quran yang ngomong, bukan saya. Udah, saya ya Pak. Oke, jangan kamu mengajak saya balik lagi. Salah kamu. Oke, sekarang tidak masalah, Pak. Apa? Ya, terima kasih udah Bapak. Apa dengan batu penjuru itu? Kamu sudah salah, sudah masuk dalam perangkapmu sendiri. Oke. Yonatan Nandar, dengarin dulu. Bapak Saifuddin Ibrahim tidak pernah menubuatkan Nabi Muhammad di dalam Injil. Dan batu penjuru itu bukan untuk Nabi Muhammad. Saya sudah jelaskan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 11 dan 12, Efesus 2 ayat 20. Kenapa kamu ngomongnya ngelantur kemana-mana? Bapak Saifuddin Ibrahim, tolong dong kooperatif. Bapak dari bukan tadi masalah kooperatif. Kamu itu keluar dari jalur. Pertama kita membahas batu penjuru itu, kata kamu Nabi Muhammad. Saya sudah jelaskan bahwa di beberapa banyak ayat yang dimaksud batu penjuru itu Yesus Kristus. Kenapa kok kamu lari mengambil omongan saya bahwa bahasa Arab terbaik di muka bumi? Memang saya katakan itu. Kenapa kamu ngomong ngawur begitu loh?